Halo teman-teman, selamat datang di channel Cobain. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan satu kota di Kamboja dan diperlihatkan juga ada wanita seksi yang bergaun merah yang sedang memasuki klub malam. Tapi tanpa dia sadari, rupanya Knox lagi diawasi oleh agen rahasia CIA dan tim ini diketuai oleh seorang pria bernama Alex. Diberitahukan bahwa tim Alex ditugaskan untuk menangkap bos mafia yang marak terjadi di negara Kamboja. Sementara si Knox merupakan anak buah mafia yang sedang mencari target untuk diambil organ dalamnya. Setelah Knox memasuki klub malam, Alex meminta timnya untuk bersiap. Pada saat di dalam klub, salah satu anak buah Alex bernama Zack di sini berpura-pura untuk tergoda oleh Knox, dan memang Knox yang sedang mencari target dengan senang hati, dia langsung mengajak Zack untuk pergi ke tempat terdekat yaitu hotel. Di waktu yang sama, Alex memerintahkan tim lapangannya untuk mengikuti si Knox ke hotel, sedangkan dia akan menyusul. Watch me work. Perfect. Sesampainya di hotel, Knox segera membawa Zack masuk ke dalam kamar. Tapi tanpa Knox sadari, rupanya dia telah memasang kamera canggih di lensa matanya, sehingga Alex dan juga teman-temannya bisa memantau pergerakan mereka dari jauh. Di luar hotel terlihat ada kedatangan Alex yang sudah bersiap dan tinggal menunggu aba-aba dari Alex untuk menggerebek Knox. Sebelum berahem-ahem, Jack izin ke toilet untuk membersihkan kerisnya. Dengan cepat dia pun memasukkan obat tidur ke minuman Zack agar rencananya berjalan dengan lancar. Setelah dari toilet, Zack meminum minuman tersebut dan dia pun tidak sadarkan diri. Melihat itu semua, Alex tetap santai dan meminta tim lapangan untuk jangan masuk dulu sebelum teman-teman yang lain datang. Knox menghubungi rekan-rekannya agar segera membawa Jack yang kini tidak sadarkan diri. Dan tak lama rekan-rekannya datang, yang mana mereka semua adalah anak buah dari bos mafia. Kemudian mereka semua masuk untuk mengamankan Jack dan Knox dipersilakan untuk keluar. Dan di sini tinggal tim lapangan yang masuk ke dalam dan juga menggerebek mereka. Di balik itu terlihat Knox yang sedang menuruni tangga untuk keluar, tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh tim lapangan Alex. Setelah mengamankan Knox, tim lapangannya langsung naik ke lantai atas untuk memulai penyergapan ke anak buah bos mafia. Get the fuck out of here. Di tempat lain terlihat Alex dan juga si hacker yang sedang memantau keadaan di dalam hotel. Ternyata Jack akan langsung dioperasi di sana untuk diambil organ tubuhnya. Dan Alex pun langsung ke hotel tersebut untuk membantu timnya karena jaraknya hanya beberapa langkah saja. Dan sesampainya di sana, dia melihat timnya yang ada di kamar hotel dan siap untuk menembaknya. Pada akhirnya, Alex dan timnya berhasil meratakan anak buah mafia. Tapi sayangnya Jack yang baru sadar, dia langsung disandra oleh si brewok, yaitu salah satu anak buah bos mafia yang masih selamat. Di sini Alex meminta brewok untuk melepaskan Jack dan dia berjanji akan membiarkan si brewok itu hidup. Tapi brewok meminta Alex dan juga timnya untuk melepaskan senjatanya dulu. Dan sebenarnya dia bisa menghabisi brewok dengan satu tembakan saja. Tapi dia sadar kalau dia membutuhkan brewok dalam keadaan hidup untuk diinformasikan.
Dan di sini si Brewok bisa menghabisi Jack, dan di sini tim bisa mengatasi semua itu. Dan Alex dan tim sangat bersedih karena mereka harus kehilangan Jack. Alex sendiri hanya bisa menahan tangis, hanya berjanji kalau dirinya akan memburu bos mafia dimanapun dia berada sebagai bentuk balas dendam untuk Zack. Keesokan harinya berpindah ke Malta, ada di markas besar bos mafia, dan diketahui bos mafia bernama Orsetti yang saat itu lagi duduk santai sambil menunggu alunan musik. Di waktu yang sama, Orsetti dihampiri tangan kanannya dan menunjukkan sebuah video yang Knox ditangkap oleh si Kamboja. Si tangan kanan juga mengatakan jika beberapa anak buah Orsetti yang lainnya di sini dia melewati sebuah hotel. Mendengar hal itu, Orsetti meminta tangan kanannya untuk pergi ke Kamboja, yaitu untuk menanyakan kepada ketua polisi korup yang tengah bersekongkol tentang mereka dan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cepat si tangan kanan bergegas pergi ke negara Kamboja. Hai capito? Va bene. Malam harinya, tangan kanan Orsetti yang diketahui bernama Samsul baru sampai di Kamboja, dan dia dijemput oleh ketua polisi korup untuk menemui Knox di kantornya. Di tengah perjalanan, dia bertanya kepada si ketua polisi tentang siapa orang yang tengah berani untuk menghancurkan bisnis mereka, dan ketua polisi menjawab kalau itu adalah orang profesional yang sedang mengincar Orsetti sejak lama. Dan sesampainya di kantor, ketua polisi mempersilahkan Samsul untuk menemui Knox. Dan di sini Samsul bertanya apakah Knox telah mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang menyerangnya. Knox bersumpah kalau dirinya tidak pernah mengatakan apapun karena waktu itu mereka membuat dirinya pingsan. Samsul yang tidak mau mengambil resiko, dia meminta Knox untuk yang dia minum. Knox pun menolak dan dia tahu kalau pil tersebut pasti bisa membuatnya meninggal. Kemudian Samsul menunjukkan foto yang menunjukkan Knox sambil berkata, jika Knox menolak, maka ibunya pasti akan dihabisi. Dan daripada membahayakan keluarganya, dia dengan terpaksa meminum pil yang telah diberikan. Setelah itu, dia pergi dari kantor polisi lalu menghubungi Orsetti-nya. Dan di sini dia mengatakan kalau Knox berhasil dihabisi sehingga dia tidak ada satu orang pun yang menjadi saksi. Orsetti bertanya siapa orang yang telah berani mengusik bisnisnya. Samsul menjawab kalau si ketua polisi tidak berhasil mendapatkan informasi tentang itu, dan dia hanya mengatakan kalau ini semua hanya dilakukan oleh orang profesional. Mendengar hal tersebut, Orsetti meminta untuk menugaskan si ketua polisi agar mencari tahu siapa orang-orang yang berani mengusik bisnisnya. Dan Orsetti akan datang ke Kamboja 3 hari lagi di saat dirinya tiba dan di saat si polisi dapat informasi tentang orang-orang tersebut. E ora il segretato da qualcuno in auto. State buona. Dan adegan berpindah ke Alex dan timnya yang sedang dikumpulkan oleh atasannya. Dan di sini si atasan kecewa dengan tim Alex karena baru ini mereka gagal, bahkan Jack harus menjadi korban. Ditambah lagi saat ini tidak ada saksi mata yang dapat mereka mintai keterangan sebab Knox yang sebelumnya diamankan telah dinyatakan tewas. Dengan terpaksa si atasan pun harus membubarkan tim Alex dan dia pun akan mengirimkan tim lain untuk menangkapnya. And Zach's death means nothing. Zach was my best friend.
How many more innocent people will get butchered if we leave now? Dan di sini Alex meminta satu lagi kesempatan dan dia berjanji kalau mereka tidak akan gagal. Akan tetapi si atasan tetap harus membubarkan tim Alex sebab ini semua adalah perintah langsung dari kantor pusat. Dan mendengar hal tersebut, salah satu anak buah Alex yang ternyata pacar mendiang Jack mengatakan kalau dirinya akan tetap memburu Orsetti meskipun timnya dibubarkan. Dan di sini dia pun tidak peduli kalau dia ingin menghabisi Orset, ingin membalas dendam Jack pacarnya. Kemudian orang itu keluar dan tak disangka semua anggota yang lain mengikutinya kecuali Alex. Nothing more to talk about. Setelah itu, Alex menghubungi seseorang untuk meminta bantuan karena ternyata Alex sudah mempunyai rencana lain untuk bisa menangkap Orsetti. Sore harinya, pacar Jack yang ternyata bernama Sonia terus saja teringat dengan kejadian si brewok anak buah Orsetti, dan dia pun hanya bisa menangis untuk meluapkan semua rasa sakitnya. Tak lama, Sonia didatangi oleh Alex dan untuk menguatkannya, dan Shaker mengatakan kalau dia di sini dia merasakan semuanya dan sebaiknya Sonia harus bisa bangkit dari kesedihan ini supaya mereka bisa bersama-sama lagi memburu Orsetti. We'll get through this. Hey. Di tempat lain, dua anggota bernama Tom berada di tempat latihan tinju, dan di sini dia sangat kesal kepada Alex karena dia menganggap kalau Alex tidak peduli dengan kematian Jack. Beben pun terus melampiaskan amarahnya kepada Samsak tinju. Tom yang tidak sependapat dengan Beben, dia pun memintanya agar diam sebab Alex pasti sudah punya rencana lain. Tapi Beben tetap saja menjelekannya dan dengannya dia pun menjelekan semuanya. Dan setelah itu Tom meminta Beben agar dia tenang kalau dia mungkin tidak akan diam. Di hari berikutnya, Alex mendatangi orang yang sebelumnya menghubunginya untuk meminta bantuan. Ternyata orang tersebut adalah wanita konglomerat yang asal Amerika yang sudah lama tinggal di situ. Alex bercerita kalau timnya baru saja dibubarkan oleh CIA sebab mereka telah gagal karena menangkap bos mafia bernama Orsetti. Dalam misi kemarin, satu buah Alex yaitu Jack harus gugur di sini karena dia sudah menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Saat ini Alex berencana untuk terus memburu Orsetti demi membalaskan dendamnya, sekaligus melenyapkan perdagangan barang haram yang menjadi bisnis utama Orsetti. He wants us out of here, wants us out of Asia. So you want revenge? Akan tetapi Alex tidak mempunyai modal dan dia tidak difasilitasi oleh CIA. Alex membutuhkan persenjataan dan markas untuk mereka menyiapkan strategi dalam memburu Orsetti. Hal itulah yang membuatnya mendatangi si konglomerat, yaitu untuk meminta modal. Dan si wanita yang kebetulan mempunyai dendam pribadi kepada Orsetti, tanpa pikir panjang dia bersedia memberikan Alex modal sekaligus markas baru. Dan kemudian si wanita meminta Alex agar segera mengumpulkan timnya supaya mereka bisa cepat memburu Orsetti. Manila. Very much elite agency, right? На здоровье. На здоровье. Adegan berpindah ke Orsetti, si bos mafia yang kini sudah berada di Kamboja. Terlihat Orsetti yang sedang makan siang dengan sang tangan kanannya sambil menunggu kedatangan si ketua polisi korup. Orsetti sangat berharap jika ketua polisi mendapatkan informasi terkait siapa orang-orang yang kemarin mengusik bisnisnya. Tak berselang lama datanglah si ketua polisi dan Orsetti langsung mempersiapkannya duduk.
Di sini Orsetti bertanya apakah dia sudah mendapatkan informasi yang Orsetti inginkan. Si ketua polisi menjawab belum, sebab orang-orang itu sangatlah profesional sampai tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan si ketua polisi sudah mengerahkan pasukan untuk mencari tahu, namun hasilnya masih nihil. Dan mendengar hal tersebut, dia pun kecewa dan meminta kode untuk melakukan hal ini. Setelah itu kita akan dibawa ke kantor pusat, dan di sini memperlihatkan ketua CIA yang baru mendapatkan info kalau tim Alex menolak untuk dibubarkan dan mereka akan membunuh Orsetti. Dan ternyata hal tersebut membuat ketua CIA merasa kalau Alex sudah tidak menghargainya lagi, hingga dia pun nekat mengirim pembunuh bayaran yang ada di Kamboja untuk menghabisi si Alex. Dan singkatnya, pembunuh itu mendapatkan perintah dan dia langsung mendatangi tempat Alex berada. Dengan mudahnya, orang itu menghabisi resepsionis dan mengambil kunci kamarnya. Dan di sini dia sempat mempergoki hingga terjadilah perduelan. Setelah berhasil menghabisinya, Alex mengira kalau orang tersebut adalah kiriman dari Orsetti. Namun saat mengecek ponsel orang itu, Alex menyadari kalau dia dikirim oleh ketua CIA. Malam harinya Alex menghubungi ketua CIA untuk menanyakan kenapa dia mengirim orang untuk menghabisinya. Si ketua menjawab kalau itu semua sebagai pelajaran untuk Alex yang sudah tidak mematuhi perintah. Mendengar hal tersebut, Alex mengatakan jika mulai sekarang dia sudah tidak mau bekerja untuk CIA, dan setelah urusannya di Kamboja selesai, Alex berjanji akan memburu si ketua CIA. Di hari berikutnya, terlihat Alex yang mengumpulkan lagi semua timnya. Dan di sini Alex memperkenalkan mereka semua, si wanita konglomerat yang menjadi donatur baru untuk mereka. Dan kemudian Alex membawa tim ke markas barunya untuk mengatur strategi agar bisa memburu Orsetti. Dan di sini dia pun bekerja bukan karena CIA, tapi mereka berbalas dendam, dan Alex memberi nama timnya ini dengan sebutan General Pomander. Kemudian mereka pun langsung melakukan rapat, dan mereka pun menunjukkan hasil temuan yang ada di Kamboja. Bahkan Seeker juga menunjukkan bukti kalau Orsetti telah menghabisi ketua polisi yang merupakan antek-anteknya sendiri. Lalu Seeker menjelaskan kalau bisnis utamanya adalah menjual organ tubuh kepada para dokter yang membutuhkan di seluruh dunia. Orsetti pun akan mengambilnya dan dari yang dia curi. Sedangkan untuk bisnis barang haramnya ternyata dikelola oleh adik kandung Orsetti, The Neapolitan Camorra Crime Syndicate. Mostly certified and registered website. Setelah itu Seeker mengatakan jika mereka ingin memburu Orsetti, mereka harus mempunyai orang asing yang nantinya akan berpura-pura bertransaksi organ dalam dengan Orsetti. Dan saat transaksi itu berlangsung, barulah mereka bisa untuk melihatnya di Kamboja. Mendengar itu pun dia mencari orang asing yang ingin bekerja sama untuk menjebak Orsetti. Singkatnya, Tom menghubungi sahabat lamanya bernama Berto yang tinggal di negara Spanyol. Dan di sini Tom mengatakan kalau dia mempunyai pekerjaan untuk Berto dan bayarannya juga cukup lumayan. Dan Erto juga bertanya apa kerjaan yang dimaksud. Tom menjelaskan kalau Berto suruh berpura-pura menjadi dokter yang akan bertransaksi organ tubuh dengan bos mafia bernama Orsetti. Dan Berto juga tidak akan bekerja sendiri, melainkan akan ditemani oleh teman Tom, yaitu pacar mendiang Jack.
Bukan hanya itu, dia juga akan diawasi oleh Tom dan semua timnya hingga dipastikan dia tidak akan tetap aman. Dan Berto akhirnya mau dan dia akan segera berangkat ke Kamboja. Singkat cerita, Berto sudah tiba di Kamboja dan dia langsung dipasangkan dengan Sonia untuk menuju ke sebuah hotel. Terlihat di hotel itu juga ada Alex, Tom, dan Beben yang sudah bersiap memantau mereka semua. Dan sedangkan Shaker bertugas untuk mengawasi setiap informasi dari markasnya tersebut. Tidak hanya itu, satu anak buah Alex yang memakai motor juga sudah siap berjaga di luar hotel sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu. Ternyata di hotel ini dia akan bertemu dengan Samsul si tangan Orseti, sebab sebelumnya Berto telah menghubungi Samsul dengan berpura-pura menjadi dokter yang sedang membutuhkan organ dalam. Allora, sono qui. Tak lama saat Berto menunggu kedatangan Samsul, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan ponsel. Ternyata ponsel itu sudah terhubung dengan Samsul si tangan kanan, dan Samsul mengatakan kalau dirinya tidak jadi datang ke hotel itu, tapi Berto akan dijemput oleh anak buahnya untuk pergi ke gudang selatan nomor 103. Samsul juga meminta Berto agar membawa semua uangnya karena di gudang tersebut Berto akan bertransaksi langsung dengan bosnya, yaitu Orseti. Mendengar berita itu, Beben dan yang lainnya pun langsung pergi ke gudang tersebut. Setelah Berto dan juga yang lainnya dijemput anak buah, kini giliran Alex dan Tom yang pergi mengikuti mereka dari belakang. Dan tidak lupa Shaker juga terus saja memantau semua pergerakan sambil memberikan informasi terbaru kepada semua tim. Sebelum Berto dan semuanya sampai ke gudang itu, Beben dan pemotor datang duluan. Beben segera turun dari mobil lalu mengambil senjata untuk bersembunyi di dekat gudang tersebut. Sementara tersebut turun di terowongan untuk mengantisipasi jika nanti Orseti bisa kabur. Tak lama datanglah Berto dan Sonia yang langsung dibawa masuk ke gudang tersebut untuk bertransaksi, dan kemudian disusul oleh Alex dan Tom yang memerintahkannya agar tidak dulu melakukan penggerbekan sebelum ada aba-aba dari Sonia. Saat di dalam, Berto dan Sonia akhirnya bertemu dengan Orseti yang sedang asik ngemil. Dan sebenarnya Sonia sangat ingin langsung menghabisi Orseti dan dia harus tetap sabar menunggu sandiwaranya berjalan. Kemudian Orseti memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa Berto dan Sonia dan membawa semua uangnya. Dan setelah dinyatakan aman, Orseti meminta Berto dan Sonia untuk mendekat ke arah mereka karena mereka akan bertransaksi. Dan di luar gedung terlihat Samsul yang baru saja datang dan memilih untuk berjaga di luar. Kembali kepada Orseti yang bertanya kepada Berto di mana dia sudah berhasil menghampiri dirinya. Berto beralasan jika dirinya diberitahu bos Mafia yang merupakan teman dekat Berto. Dan Sonia yang berkesal, dia meminta Orseti untuk memulai saja transaksinya. Dan dengan cepat Orseti memerintahkan anak buahnya dan untuk mengangkat semuanya. Terlihat di sana ada seorang pria yang masih hidup dan hendak dioperasi karena setiap transaksinya Orseti mewajibkan semua pelanggan untuk melihat secara langsung. Kemudian Orseti mendekati korbannya karena dia akan mulai melakukan operasi. Tapi di waktu yang sama tiba-tiba Berto kencing di celana sebab dia tidak kuat jika menyaksikan itu semuanya. Dan dengan cepat anak buah Orseti mendorongnya dan memintanya agar tetap melihatnya.
Rupanya Orsetti ini melakukan hal tersebut sengaja untuk mengetes tiap pelanggannya. Apabila pelanggannya seorang dokter, maka dia akan pasti sanggup melihat operasi tersebut. Sonia yang tidak ingin membuat Orsetti curiga, dia meminta Orsetti agar terus melanjutkan operasinya. Namun tiba-tiba dan Sonia berhasil menghabisi dan dia pun harus tertembak. Dan di sini dia pun beraksi, dia untuk melakukan penyerangan. Dengan mudah Alex dan Tom dapat menghabisi Samsul dan anak buahnya lalu masuk ke dalam gudang. Namun sayang di sini mereka harus melihat Sonia yang telah ditodong. Dan seketika dia teringat dan dia pun lebih milih untuk menurunkan senjata. Sambil menodong Sonia, dia pun berjalan keluar bersama dengan supirnya. Dan dia pun masuk ke mobil dan pergi dari sana dan menyandra Sonia. Beben dan si pemotor yang masih kerja di luar, mereka langsung mengejar Orsetti dan inilah aksinya. Mengetahui Sonia telah lompat keluar, Bebe langsung menembaknya dari jarak jauh. Kemudian Alex dan Tom datang menggunakan mobilnya dan di sini dia pun menodongnya meskipun sudah tidak berdaya. Di waktu yang sama tiba-tiba datang adiknya dan di sini dia menembaki Alex dan juga Tom. Careful, guys. Beruntung Tom berhasil menjatuhkan heli tersebut dengan basokannya. Dan setelah itu Orsetti tetap saja mencoba kabur dengan berlari dengan jarak jauh. Dan Orsetti pun rupanya masih belum tewas dan sekarang giliran Alex yang akan mengajaknya untuk berduel. Pada akhirnya Alex berhasil memastikan jika Orsetti telah benar-benar tewas. 1 minggu kemudian, memperlihatkan Alex yang pergi ke pedesaan Kamboja untuk mendatangi istrinya yang sudah tidak lama dia jumpai. Namun di waktu yang sama, tanpa Alex sadari rupanya dia telah diawasi oleh ketua CIA dari jarak jauh. Ketua yang takut Alex menghabisi duluan, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan rudal kepada Alex. Hingga ketika Alex berpelukan dengan istrinya, tiba-tiba Target locked, sir. film pun selesai. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.